Maka saya bingung, Ya kan? kenapa Saifuddin diazab, saya nggak kena asap ya? Kan orang Islam kan membuktikan Emang itu nih, asapnya buktinya nih Saifuddin diazab. Kok saya nggak diazab-azab malah tambah jaya ya? Artinya Allah Islam setuju dengan saya kali ya? apa yang terjadi, Pak? Nggak tahu. Iya, Pak Pokoknya Paul kan dia kan ngaku. mengklaim Saifuddin kena azab kan? Berarti Saifuddin di hadapan Allah Islam salah, di hadapan Allah Islam saya ini bener kan duluan saya kan? Shalom, Pastor Paul. Shalom. Jus, jas, jus, kuprak, olala, bebe. Sudahkah Anda bersyahadat dengan Nabi 26 hari ini? Berarti asyhadu anna ilali Yesus, Pastor Joseph Paul Chang, dan Rasul Yesus. Iya. mau sharing Pastor pengalaman saya selama bergereja, tapi saya sudah meninggalkan yang gereja berpuluhan Pastor. Jadi kalau di kota saya itu Pastor, yang terakhir ini saya ikut ini Pastor, dari kepala pendetanya itu sempat ngomong gini Pastor, dalam setahun sekali itu ada yang dinamakan itu persembahan sulung. Terus saya sempat tanya, apa itu persembahan sulung? Apakah ini sama dengan perpuluhan yang diberikan setiap bulan? Lalu dijelaskan, oh kalau ini beda. Jadi ini persembahan yang dimaksud persembahan sulung ini adalah kita memberikan satu kali gaji kita, gaji pokok kita atau pendapatan per bulan kita. Wah, terus saya sempat tanya ini Pastor, loh memang persembahan sulungnya itu dipakai buat apa? Di apa masuk ke gereja pasti ini buat apa gitu ya, nanti akan dipakai buat keperluan gereja. Waduh, makanya balik lagi ya Pastor Paul ya, coba ya kalau idenya Pastor Paul sama idenya Sir Andy USA itu kita lakukan ini, cobalah ya kalau mau itu bersatu semua itu ya, gereja-gereja gede itu yang Pastor Paul bilang itu, bikin dapur umum diakonia Pak, kita maksudnya sama-sama juga mungkin dengan Damaris. Wah, gantian Pastor, 1 minggu 7 hari kita ganti-gantian Pastor. Gereja A bikin hari apa, Senin, nanti gereja B bikin lagi, gereja C bikin lagi hari Rabu. Udah gitulah kalau yang gereja-gereja besar itu lahannya besar, lapangan parkirnya gede, bikin gitu semua. Waduh Pastor, kemarin Pastor Paul bilang, lihat nanti 1 tahun Indonesia taruhan. Kalau saya berani taruhan Pastor, nggak tunggu 1 tahun Indonesia dimenangkan, 6 bulan Pastor. Iya. Langsung perubahan itu Indonesia. Satu Indonesia Raya perubahan itu, kadrun jenggot-jenggot itu kejang-kejang semua itu, kelonjotan langsung kejang-kejang mati berdiri semua itu kadrun-kadrun di Indonesia itu. Wah coba ya Pastor ya, cuma ya itu Pastor, sayang sekali ya Pastor ya, maksudnya ya ini kapan gitu loh, kapan hal itu bisa terjadi ya. Tentunya kita ya berdoa lah, dan ya tentunya ya kalau mau ya salah satunya ya kita harus dukung Damaris gitu loh. Untuk semuanya dukung Damaris. Saya sempat kok Pastor banyak kayak berdebat ya dengan orang-orang gereja ya. Kenapa kok perpuluhan itu nggak di ini aja, di apa, maksudnya kalian nggak usah kasih ke gereja lah, maksudnya diparu lah gitu loh. Atau ya kalau mau ekstrimnya jangan kasih yang gereja-gereja gede itu, langsung aja kita maksudnya turun aja gitu loh, bikin acara, atau ya mungkin salah satunya melalui Damaris koordinasi, bagi-bagi nasi lah, atau bikin bakso atau gimana gitu. Tapi ya susah ya Pastor ya, ya namanya ya inilah, saya juga menyayangkan Pastor ya, banyak orang Kristen yang ngaku katanya muridnya Yesus, tapi mohon maaf ya otaknya enggak pakai logika gitu. Ya itu yang kadang ya saya maksudnya gimana ya Pastor ya, susah juga sih ya. Saya sering Pastor debat dengan orang-orang seperti itu gitu ya. Ya saya bukan aja, saya pernah kok ke gereja milik Pantova. Saya juga yang terakhir, tapi saya juga udah enggak ke sana. Terus ganti gereja ya sama aja Pastor gitu. Ya ujung-ujungnya ya gitu, pendetanya juga nanti tiap minggu juga sebulan paling 3 kali 4 kali pasti khotbah ya mengenai perpuluhan, nyindir-nyindir gitu. Ya ujung-ujungnya ya itu lagi Pastor. Ya itu aja sih Pastor.
Terima kasih Pastor. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Iya, luar biasa ya. Ini kita teruskan dulu ya. Ini Ibu Pancasila, silakan. Salam. Shalom Ibu Pancasila. Amin, puji Tuhan. Jadi Ibu Pancasila ya, amin lah. Pak Paul, Ya. kenapa ini tema ini diangkat? Apa yang terjadi gerangan kok? Saya ini nggak tahu kabar. Hari ini kan harusnya temanya Ibu Koni. Nah, tapi begitu nggak ada, ini sebenarnya tema ini sudah lama saya pengen sampaikan ya. Artinya begini, kan banyak tuduhan, saya ini menista Islam. Oh enggak ya, saya ini mengkritik kebiasaan beragama yang compong, termasuk orang Kristennya. Ya kan? Apakah saya mengadu domba orang Islam dengan orang Kristen? Ya enggak lah. Apakah saya ngadu domba Gilbert sama si orang Islam? Kan enggak kan? Nggak beda kalau si HMC itu kan semua orang diadu domba kan. Dan pendeta-pendeta goblok juga itu pada masuk ke sana ya. Mau diadu domba begitu. Orang-orang Kristen goblok juga masuk ke sana mau diadu domba. Kayak diadu jangkrik begitu. Dari dulu ya, dari 2 tahun yang lalu saya udah bilang jangan masuk ke channel Islam. Terus kalian debat antar dogma di sana. Goblok kamu mau diadu begitu. Kan badal juga kan. Sampai sekarang ada sesama pendeta saling membuka aib di channelnya orang Islam. Kan tolol bener kan ini pendeta-pendeta ini kan. Ya bukan pendeta juga sih sebenarnya ya. Mereka juga bukan pendeta juga. Cuman memang orang Kristen tolol saya bilang. Nah itulah ya. Oh gitu. Gitu. Jadi ini Pak Paul, kalau berbicara namanya penistaan agama ya, di Indonesia lah ya kita bicara. Nah, apakah pelarangan rumah ibadah dan kegiatan ibadah umat Kristen khususnya saya melihat dari sudut Kristennya ya, sebagai bagian dari yang minoritas lah katakan di Indonesia kalau boleh dikatakan ya, apakah itu tidak penistaan agama juga, penistaan agama Kristen ya, bukan hanya penistaan agama Kristen saja itu, penistaan Pancasila juga ya kan, suka tidak suka. Mau itu Islam paling banyak di Indonesia, tapi hak itu sama. Pancasila menyuruh agar kita itu memperlakukan semua agama yang sah di Indonesia itu sama. Jadi kalau namanya agama mayoritas saat ini Islam merasa punya hak lebih untuk melarang orang misalnya punya rumah ibadah ya, atau kegiatan ibadah, bahkan banyak kejadian kok kegiatan ibadah di rumah saja suka dilarang ya. Nah terus itu yang Cilegon itu ribuan orang Kristen ada di sana, orang Batak aja ribuan di sana Pak Paul. Kenapa harus dilarang? Apakah itu bukan bagian dari Indonesia yang berpancasila? Nah itu udah penistaan agama dan penistaan Pancasila, ya kan? Nah tapi ya itulah ya cara pikir kita orang Kristen itu beda jauh dengan orang-orang seberang ya. Nah, SKB 2 Menteri itu kan yang berhak mencabutkan sebenarnya itu semestinya tidak ada ya. Harusnya itu tidak ada. Kalau kita memang mau mengimplementasikan Pancasila di Indonesia bukan hanya sebagai teori saja ya. Ya harusnya tidak perlu ada SKB 2 Menteri itu. Nggak perlu ada itu. Dan kalau sudah itu dari 2000, SKB 2 Menteri itu dari 2006 ya kalau nggak salah ya. 2006. Nah bayangkan dengan SKB 2 Menteri itu betapa lamanya kita sudah tersiksa. Bukan hanya ternista, tersiksa. Ya. Karena apa? Karena kita dibatasin untuk memiliki rumah ibadah. Apa enggak siksaan itu hidup di negara Pancasila ini? Siksaan, ya. Semua orang Kristen di Indonesia pasti tidak mau diperlakukan seperti itu. Orang-orang Cilegon sana, ya. Saya banyak kenal di Cilegon orang Batak ya kebetulan, karena saya dari suku Batak, banyak. Itu mereka itu susah untuk beribadah. Ya kan? Apa enggak itu penistaan? Penistaan dan penyiksaan. Penistaan Pancasila, penistaan agama Kristen. Penyiksaan agama orang-orang beragama Kristen juga ya tersiksa ya.
Jadi seharusnya cara-cara begitu tidak boleh ada kalau memang mengakui ada Pancasila di Indonesia. Ya, kalau memang mengakui nggak boleh ada itu larangan-larangan yang mayoritas atau orang tertentu, golongan tertentu merasa berhak untuk melarang-larang orang beribadah. Bahkan di rumahnya sendiri suka dilarang. Ya kan? Dilarang. Banyak pengalaman orang di sana, Pak Paul. Bukan hanya di sana, di beberapa tempat. Di rumahnya sendiri tidak boleh beribadah. Tidak boleh ada kebaktian-kebaktian. Banyak kejadian begitu. Apa enggak itu penyiksaan? Penistaan juga. Itu penistaan. Jadi mereka ini kalau ibarat orang yang diinjak kaki ya, dia yang menginjak kakinya orang, dia yang menjerit, mewek, menangis. Ya kan? Nah, dia yang menista, tapi dia yang merasa ternista, ya itu yang terjadi di Indonesia ini. Nah, harusnya pemerintah tidak perlu ada SKB 2 Menteri itu. Dengan adanya SKB 2 Menteri itu, pemerintah membiarkan adanya penistaan dan penyiksaan. Harusnya tidak ada itu, ya kan? Ini yang berhak untuk mencabut SKB 2 Menteri siapa? Presiden. Itu ibarat membalikkan tangan, kok itu gampang. SKB 2 Menteri berarti Menteri Agama sama Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri ya. Itu kan 2 menteri itu bisa menghilangkan itu sebenarnya. Cabut aja itu. Itu kan hanya SKB ya, surat keputusan 2 menteri agama sama Menteri Dalam Negeri. Cabut aja. Ya kan? Nah, kalau kita memang pola pikir orang-orang Kristen ini sama seperti orang mereka itu ya. Nah, SKB 2 Menteri itu tidak dicabut oleh dulu, itu zamannya Pak Jokowi periode pertama. Kita berharap besar sekali agar itu dicabut. Agar tidak terjadi lagi penyiksaan dan penistaan terhadap agama Kristen ini. Ya kan, kita sangat berharap besar itu dicabut. Karena itu ibarat ibarat kerangkeng buat orang-orang Kristen. Ya kan, nggak adil itu dibuat. Ya kan? Jadi yang berhak mau mencabut itu ada 2 menteri itu dan presiden. Nah, periode pertama Pak Jokowi, ya kan itu siapa yang semestinya berwenang untuk mencabut? Kalau Menteri Agama, ya mujizat lah ya. Kalau kita bisa bilang, karena bagaimanapun Menteri Agama kan dari mereka, ya kan? Ya menteri yang lain lah, misalnya waktu itu menteri apa? Waktu periode pertama kan Menteri Dalam Negerinya kan Pak Cahyo Kumolo. Hari ini dia meninggal. Begitu juga dengan ajudannya bersamaan. Kalau pola pikir kita sama seperti pola pikir mereka, seperti apa yang mereka sebutkan ke Pak Paul, mungkin udah banyak di pikiran kita yang aneh-aneh. Tapi kita bukan tipe orang yang seperti itu. Kita nggak diajarkan seperti itu. Kita nggak terbentuk menjadi berpikir dengan pikiran seperti itu, ya kan? Nah itu, jadi kalau menurut saya, pemerintah ini juga menurut saya membiarkan terjadinya penistaan-penistaan, membiarkan agama mayoritas itu mewek terus, cengeng terus, ya, dia yang menista terus, tapi dia merasa ternista, tersiksa terus, ya. Apa sih yang dialaminya? Enak-enak kok mereka punya rumah ibadah, bebas melakukan ibadah dimanapun mereka mau, bebas. Kok merasa tersiksa, ternista terus? Ya kan kita aja nggak cengeng-cengeng amat, udah dikejar-kejar kayak memperlakukan PKI aja. Banyak pengalaman orang yang untuk di rumahnya saja pun tidak bisa beribadah. Udah ada aja itu larangan-larangan dari penduduk setempat. Banyak pengalaman begitu Pak Paul kita dengar. Jangankan di tempat lain tempat. Ya itu Pak Paul. Jadi ini pemerintah harus menghentikan cara-cara yang mewek-mewek ini, ya. Udah bebaskan aja
Biar tidak ada penistaan-penistaan, bebaskan. Orang beribadah, orang punya rumah ibadah, bebaskan. Nggak usah buat aturan-aturan seperti itu. Harus mau siapapun, kalau namanya hidup di negara berpancasila ini, yakinkan, harus harus mau menerima orang yang beragama lain. Punya rumah ibadah selain agama lu. Harus gitu. Pemerintah harus seperti itu. Kalau memang nggak bisa, paksa untuk mau. Paksa. Hanya setahun 2 tahun kok nggak enak yang dipaksa. Lama-lama nanti akan terbiasa. Nah ini, tapi nggak tahu pemerintah seperti apa sebenarnya. Hanya pemerintah yang tahu gitu loh Pak Paul. Kita harapannya sih untuk kedepannya pemerintah peka lah dengan ini. Jangan biarkanlah yang seperti ini. Tuh merasa tersiksa seperti apa gitu, nangis-nangis, tersiksa, ternista. Giliran apa? Ya, dengan Pak Saifuddin sendiri pun mereka apa namanya, buat azab ya, apa namanya, laknat azab, sama nggak itu Pak Paul? Saya juga nggak ngerti. Masa saya bingung, Ya kan? kenapa Saifuddin diazab, saya nggak kena azab ya? Kan orang Islam kan membuktikan Emang itu, nih azabnya buktinya nih Saifuddin diazab. Kok saya nggak diazab-azab malah tambah jaya ya? Artinya Allah Islam setuju dengan saya kali ya? apa yang terjadi Pak? Nggak tahu. Iya, Pak Pokoknya Paul kan dia kan ngaku. mengklaim Saifuddin kena azab kan? Berarti Saifuddin di hadapan Allah Islam salah, di hadapan Allah Islam saya ini bener kan, duluan saya kan? Oh iya, betul. Iya kan? mungkin secara tidak langsung diakui mereka juga nabi gitu kan? Nggak Iya, mungkin. jangan-jangan memang Allah Islam meridoi perjuangan saya. Ya, terus Pak Saifuddin baik-baik aja setahu saya Pak. Nggak tahu, makanya itu. Nggak ada Makanya masalah kan? orang Islam itu yang dimaksud mengasap itu bagaimana itu maksudnya itu? Enggak kan? Azab dilakukan oleh Tuhan atau manusia? Azab Tuhan ya, Tuhannya, Iya, sesembahannya. iya katanya. Oh. Makanya saya bingung juga nih, Tapi definisinya ternyata baik-baik azab itu, definisinya azabnya orang Islam ini apa ini? Iya kan? Kenapa saya Iya. diridoi sama orang Pak Paul Islam? baik-baik aja. Iya, Pak Paul baik-baik aja. Pak Saifuddin sejauh ini yang saya tahu baik-baik aja. Yang mana yang diasap? Asap rokok kali Pak. Ya udahlah, thank you lah Pak. Oke, lanjut.